Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Perjalanan hidup setelah kematian adalah fase yang tak terelakkan bagi setiap manusia. Kematian bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju kehidupan yang abadi. Al-Quran menggambarkan dengan jelas tentang alam kubur, hari kebangkitan, hisab, hingga balasan surga atau neraka. Kita semua akan menghadapi hari di mana tiada lagi dusta dan setiap amal ditimbang dengan sempurna. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas tema yang mengingatkan kita tentang perjalanan panjang setelah kematian dari jasad. Semoga dari pembahasan ini kita termasuk orang-orang yang tidak lalai dalam memaknai hidup dan selalu memperbanyak bekal untuk hidup yang kekal kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada Burunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat afiat. Makin lama makin seger, makin udah kayaknya lagi berbahagia ini, kayak berbinar-binar Pak Kiai. Harus sering ngitung uang. Jadi, asal jangan uang receh Pak Kiai ya. Gitu ya, jadi itu bikin, jadi mencari sesuatu yang membuat kita bahagia tuh bisa bikin awet muda Pak Kiai. Iya betul. Masya Allah, jadi luar biasa nih ayah nih, jadi salah satu yang insya Allah juga bikin kita awet muda, bikin bahagia, menyimak gapai kemuliaan ya Pak Kiai. Amin, amin, ya Allah. Kabul. Baik. Nah, seperti biasa saya ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, kalau kita tadi, saya tadi kemudian menyampaikan pembahasan kita berkaitan dengan kehidupan setelah kematian ya, atau perjalanan hidup setelah kematian. Di Islam, kita sebagai seorang Muslim percaya bahwa hidup kita di dunia ini bukan akhir, tapi nanti akan ada perjalanan yang sesungguhnya lebih panjang dari ini, dan di dunia kita sedang mempersiapkan bekal itu. Kalau boleh kita terus diingatkan lagi Pak Kiai, apa yang akan kita hadapi setelah nanti kita meninggal, jasad kita kemudian bersatu dengan tanah, akan kemana kita setelah itu Pak Kiai? Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, berbicara tentang kehidupan setelah kematian, dalam perspektif kita umat Islam adalah sebuah hal ya yang pasti kita lalui, pasti terjadi ya, bahwa ada kehidupan setelah kematian. Lalu ketika pertanyaannya, kemanakah kita setelah ruh itu berpisah? Maka kita harus melihat pada awalnya antara fisik dengan ruh itu memang tempatnya berbeda. Ruh tempatnya itu di alam arwah. Alam arwah, alam yang secara khusus hanya arwah-arwah yang Allah persiapkan untuk masuk pada tubuh-tubuh yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan itu la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang bisa menentukan di alam arwah itu adanya di mana gitu, kecuali Allah. Kemudian pada saat 4 bulan dalam kandungan, maka dipertemukan antara ruh dengan jasad itu tadi. Jasad itu tempatnya di bumi, ya, di tanah. Kita ini dari tanah, artinya semua yang kita makan adalah saripati tanah. Nah, kemudian mulai 4 bulan di alam rahim, sampai lahir, sampai wafat, dia masih bergandengan antara ruh dan jasad. Kemudian pada saat kematian dipisah lagi. Dipisah lagi, maka ruh itu kembali ditaruh lagi di alam arwah. Dan jasadnya dikembalikan lagi ke tanah lagi. Ya, dikembalikan lagi ke jasad. Ya, min turab ila turab. Yang tadinya tanah kembali lagi ke tanah. Nah, itu alam itu adalah yang disebut dengan alam barzah. Kehidupan, oleh ulama dikatakan kehidupan pada saat itu adalah kehidupan arwah. Arwahnya yang hidup. Karena jasadnya sudah dimakan belatung. Ya, jasadnya sudah dimakan belatung.
Yang hidup, yang bertahan itu hanya ruhnya saja. Dan perjalanan ruh ini sampai setelah yaumul ba'tsi wan nusur. Hari di mana orang dibangkitkan dari kuburnya. Wan nusur, kemudian digiring ke padang mahsyar. Maka diketemukan lagi yang tadinya ruh dengan jasadnya diketemukan lagi. Apa kepentingannya mengembalikan jasad pada waktu itu? Karena dulu waktu dia melakukan kebaikan, itu ruhan wa jasadan. Maka kenikmatan yang dia rasakan juga harus ruhan wa jasadan. Kalau dulu dia ruhan wa jasadan itu melakukan kesalahan, maka supaya merasakan antara ruh dan jasad pada saat itu. Nah, mulai saat itu dia ditentukan nasibnya. Lalu setelah dia ditentukan nasibnya masuk ke dalam sorga, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa di sorga itu adalah alamnya alam arwah. Sehingga kebahagiaannya itu tidak kebahagiaan yang fisikal gitu loh. Tetapi sama dengan perdebatan tentang ketika Nabi ke Lauhil Mahfuz, apakah ketika Nabi Mi'raj itu ruhnya saja apa jasanya saja. Dan dua ulama berpendirian masing-masing, ada yang mengatakan ruh saja, ada yang mengatakan jasad saja, tapi ada kelompok yang tiga mengatakan ruhan wa jasadan. Begitu juga dengan kehidupan kita setelah yaumul ba'tsi wan nusur, ketika kita bangkit dari kubur itu. Alasannya, argumentasinya karena dulu dia melakukannya itu ruhan wa jasadan. Oke. Pak Kiai, ini pertanyaan yang kadang-kadang saya suka berpikir ini gitu. Pada saat kita kemudian di alam rahim, kita kan pada saat kita dilahirkan ke dunia, kita kan lahir sebagai bayi yang kosong ya, artinya yang kita tuh lupa, sudah Allah lahirkan kita sebagai kertas kosong. Kita tidak punya lagi memori di alam rahim itu seperti apa, bagaimana kemudian kita makannya gimana di alam, kan itu kita tuh tidak punya memori tentang itu gitu Pak Kiai. Nah, apakah nanti akan seperti, apakah ada penjelasan ulama yang kemudian bisa menjawab pertanyaan ini? Ketika misalnya nanti di alam barzah atau mungkin nanti ketika kita dibangkitkan lagi, memori itu tuh masih ada nggak Pak Kiai? Atau kita dilahirkan sebagai sebuah entitas yang misalnya sama seperti dari alam perpindahan dari alam rahim ke alam dunia, kita nggak punya bayangan apapun, atau seperti apa Pak Kiai? Ya, ada pertanyaan Sayyidina Umar kepada Nabi. Dia bertanya, apakah ketika aku di alam barzah, di alam kubur itu, malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepadaku, aku dikembalikan otakku, ya, kecerdasanku. Artinya itu kan fisik tuh. Apakah dikembalikannya? Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa pada saat dia ditanya oleh Munkar dan Nakir, itu dikembalikan jasadnya, ruhnya dikembalikan, karena pada waktu itu semua anggota tubuhnya itu menjadi persaksian. Nah, apa yang menarik kata Sayyidina Umar, kalau pada saat itu aku dikembalikan seperti halnya di dunia, berarti zahiran wa batinan, aku tidak takut dengan Munkar dan Nakir. Kenapa? Ada kecerdasan yang dibekali oleh Allah, yang dia, memori dia, kebaikan dia, tentang kesalahan dia, argumentasi, alasan dan lain sebagainya, dikembalikan, maka aku siap. Aku nggak takut sama Munkar dan Nakir. Nah, kalau begitu kan berarti sebenarnya fasenya itu kalau sudah masuk al-barzah dikembalikan. Nanti pada saat pemeriksaan yaumul hisab, pemeriksaan itu kan ayatnya mengatakan wa tukallimu aidihim, yang berbicara tangannya, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kakinya menjadi saksi. Enggak mungkin, itu maknanya ruhan saja. Iya. Ya. Jadi jasad pun merasakan. Karena dia menyaksikan, dia yang menyaksikan ini berbuat ini, dibuat ini.
Kemudian kalau dia melakukan kebaikan, maka tubuh ini merasakan kebaikan, kenikmatan. Kalau dia jelek, maka dia akan merasakan. Sehingga kalau digambarkan di dalam Al-Quran itu kulitnya setelah hancur digantikan kulit yang baru, itu maknanya zahiran wa batan. Oke, menarik, nanti kita bahas. Kita break dulu ya Pak Kiai ya. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini seperti biasa Kiai Haji Haris Akam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan baiklah, pertanyaan kali ini yang sudah masuk datang dari Nala Nurhaliza asal Bogor. Mari kita simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Nurhaliza. Saya mahasiswa IKI yang sedang KKL di daerah Desa Cipelang Cijeruk, Bogor. Kalau di dalam Al-Quran itu jelas bahwa ada kehidupan di alam arwah, kehidupan di alam rahim, kehidupan di alam dunia, dan kehidupan di alam barzakh dan di alam akhirat. Apakah kehidupan dari 5 periode kehidupan itu sama artinya kehidupan ruhan wa jasadan? Ruh, jasad, keduanya hidup atau hanya ketika di dunia saja? Kehidupan itu dengan menggunakan ruh wa jasadan, ruh dan jasad, ketika orang sudah meninggal, apakah di alam barzakh itu kehidupannya sama dengan di dunia? Kemudian setelah di akhirat, kalau yang di surga dan di neraka itu, apakah kehidupannya itu juga sama dengan kehidupannya seperti kehidupan di dunia? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Nala Nurhaliza di Bogor ya. Pak Kiai, pertanyaannya, apakah kemudian dalam 5 fase periode setelah kita nanti dibangkitkan ya, artinya setelah kematian itu tadi yang sempat kita singgung, ruh dan jasad itu tetap akan merasakan kembali atau hidup kembali, ataukah hanya jasadnya saja atau mungkin ruhnya saja Pak Kiai? Silakan. Ya, baik. Kalau kita lihat sumbernya, bahwa sumber yang sifatnya materi adalah fisik. Ya. Makanan-makanan yang tumbuh dari saripati bumi. Kemudian ada yang metafisik yang namanya ruh. Pada saat ruh belum diketemukan dengan fisik, maka tidak disebut dengan manusia. Kapan seseorang disebut sebagai manusia itu? Setelah 4 bulan dalam kandungan, ya, fayun fahu fihir ruh. Pada saat itu ditiupkan ruh, maka pada saat itu baru disebut manusia. Berarti pada saat periodisasi dia di alam barzakh, kemudian di hari kemudian dalam hal dia dipertanyakan semua amal ibadahnya itu, ya, bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu pernah bertanya sama Rasul, ya Rasul, apakah pertanyaan munkar dan nakir itu otakku, kecerdasanku dikembalikan? Itu kan fisik tuh. Maka Rasul mengatakan, naam kadzalik. Iya, seperti itu kembalikan. Kalau begitu aku tidak takut dengan munkar dan nakir. Berarti pada saat pertanyaan munkar dan nakir, manusia dipertemukan lagi antara ruh dengan jasadnya itu tadi. Nah, setelah dia bisa menjawab, maka malaikat munkar dan nakir bilang gini, nam salihan, tidurlah engkau sebagai orang yang soleh. Maka dia pada saat itu dipisahkan lagi. Ruhnya lah yang merasakan kebahagiaan. Ruhnya lah yang merasakan penderitaan kalau seandainya dia bukan orang baik. Nanti kata yaumul ba'tsi wan nusur, ketika dia bangkit dari kubur, itu ada hadis mengatakan yub'asul mar'u ala ma mata alaih. Setiap orang dibangkitkan dari kuburnya itu ala ma mata alaih,
sesuai waktu dia meninggal. Jadi kalau dia bangkit dari kuburan itu lagi melakukan kedosaan, maka posisi itu yang dia rasakan. Kalau dia lagi berperang, maka dia akan bertakbir. Kalau dia lagi tawaf, talbiyah, maka dia sebut labbaik Allahumma labbaik. Berarti zahiran wa batanan lagi. Begitu juga pada kehidupan setelah kematian, ya, setelah yaumul ba'tsi wan nusur, maka digambarkan kehidupan itu adalah zahiran wa batinan. Walaupun banyak ya, ada ulama yang mengatakan di sorga itu cuma ruhan saja. Ada. Tetapi ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan zahiran wa batinan karena alasannya kenikmatannya dirasakan oleh tubuhnya, dirasakan oleh dirinya. Yang disebut dengan manusia itu merasakan kenikmatan atau merasakan penderitaan. Ya, gambaran tentang kulit yang hancur dikembalikan lagi, hancur dikembalikan lagi, itu maknanya zahiran wa batinan. Ya, ruhan wa jasadan. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita ke pertanyaan kedua Pak Kiai. Apakah ketika nanti di alam barzah itu pertanyaannya sama dengan yang kita rasakan di kehidupan dunia Pak Kiai? Miniatur akhirat itu. Jadi alam kubur itu disebut dengan alam barzakh. Min waraihim barzatun ila yaumil yub'atsun. Setelah ke manusia wafat itu dia dalam kehidupan barzakh. Barzakh itu artinya dinding. Dinding pemisah. Hajizun bainal mauti ya wal ba'tsi. Batas yang membuat terjaganya dia, terlindunginya dia antara setelah kematian di dunia sampai dengan yaumul ba'tsi wan nusur. Nah, dia terproteksi, dia terjaga di lingkungan. Itu namanya bahasa Arabnya itu barzakh. Ya. Nah, di alam barzakh itu kalau dia nanti dia orang baik, maka dia akan merasakan kebaikan miniaturnya. Sehingga di dalam doa itu sering kita dengar ya, ij'al qabrahu raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburan ayahku ini seperti taman di antara taman-taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min khufarin niran. Jangan kau jadikan kuburnya itu cerobong di antara cerobong-cerobong api neraka. Nah, berarti pada saat itu ya bisa dirasakan ada sebuah kenikmatan dan penderitaan. Hanya saja di luar ketika tanya jawab itu, apakah ruhan wa jasadan atau ruhan fakot, itu perbedaan pendapat. Oh, perbedaan pendapat. Oke. Ini juga berlaku Pak Kiai untuk di tadi pertanyaan terakhir di surga dan neraka ya tadi. Ya. Apa namanya entitas yang merasakan itu apakah ruh saja atau kemudian jasad dan ruh itu juga? Ruhan wa jasadan. Sebab begini, ada satu hadis yang menjelaskan bahwa ini hadis ini menjadi bukti bahwa Nabi bercanda saja, tidak pernah bohong gitu ya. Kan ada seorang nenek tua bertanya kepada Nabi, "A'adkhulul jannah ya Rasulullah?" Ya, apakah aku ini bisa masuk surga ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, la tadkhulul jannatal ajuz. Tidak bisa masuk ke dalam surga ya nenek-nenek gitu. Maka nenek itu menangis. Karena dia memang sudah tua gitu. Tetapi yang dimaksud Nabi itu ya, Nabi benar walaupun selorong, karena orang yang sudah tua kalau masuk surga itu umurnya dimudahkan. Ya. Umurnya itu 33 tahun. Kalau umur 33 tahun itu konotasinya fisik. Bukan maknanya ruh. Kalau ruhnya umurnya dimudahin, karena ruh itu tidak pernah tua. Oh iya, betul. Nah, ada dimensi usia ya di dalam ruh gitu Pak Kiai. Ya, jadi kata 33 tahun itu dimensi ruhan, dimensi jasadan. Ya, jadi orang di dalam surga itu merasakan kenikmatan ruhan wa jasadan. Oke. Ini pertanyaan tambahan saya Pak Kiai. Kadang tuh berpikir juga, kalau kita misalnya nanti sudah meninggal gitu ya, kita Allah tempatkan kita di alam barzah, apakah kita juga masih bisa mengenali misalnya anggota keluarga kita
yang mungkin ya sama-sama sudah nggak ada kan Pak Kiai dalam bahasan ini ya, sama-sama sudah ada di alam yang berbeda. Apakah interaksinya itu juga akan sama ya dengan kehidupan dunia? Atau kita mungkin sama sekali tidak bertemu dengan keluarga kita misalnya, atau seperti apa Pak Kiai? Iya. Adakah penjelasan itu? Banyak ya banyak hadis yang menjelaskan tentang pola kehidupan mereka di alam barzah itu. Yang pasti bahwa mereka itu apabila mendapatkan doa dari anaknya yang soleh dan solehah, maka mereka itu bergembira. Hanya bedanya dunia ini namanya darul amal. Darul amal ya. Alam barzah itu darul jaza. Ya, negeri pembalasan. Kalau anaknya itu ya mensodakokan, karena perintah Nabi, ya Ali tasodak ala mautakum, kau bersodakoh untuk keluargamu yang sudah meninggal. Anaknya bikinkan masjid, bikinkan panti jompo, bikinkan pesantren untuk dihadiahkan ke mamanya. Kalau pada saat itu diberitahukan dan disampaikan pahala dari kebaikan anak itu tadi, maka dia senang. Ketika dia senang berarti dia ingat berapa anaknya yang tidak ingat sama dia, berapa anaknya yang ingat sama dia, dia tahu. Hanya dia bukan darul amal, sehingga dia tidak bisa membalas kebaikan anaknya. Sehingga ya yang bisa dilakukan oleh orang yang pada darul jaza itu cuma mendoakan supaya ya diberikan kebaikan-kebaikan, tapi dia tidak bisa melakukan apapun juga. Cuma masih terkoneksi, dan dia masih ingat dengan keluarganya itu. Jadi masih bisa merasakan misalnya kiriman doa ya, manfaat yang dia rasakan dari mungkin anak keturunannya yang masih hidup tuh masih bisa dirasakan si mayit ini ya gitu ya Pak Kiai. Masih. Masya Allah. Doa, sodako itu mereka merasakan. Jadi kalau misalnya kayak saya yang udah nggak ada orang tua, apa kebaikan apapun yang saya lakukan sekarang demi orang tua ya, mengatasnamakan orang tua tuh orang tua pasti masih bisa merasakan manfaatnya ya Pak Kiai. Pasti bisa. Dan itu kan dalam hadis yang sahih, sodakotin jariyatin, sodako yang dulu dia buat. Ilmin yuntafa'u bih, kalau dia dulu mengajar, ilmunya dipakai sama orang bermanfaat. Awaladin solihin yad'ulahu, anak yang soleh yang mendoakan dia. Dalam hadis lain itu tadi ya saya sebutkan, ya Ali tasodak ala mautakum, sodakoh buat keluargamu yang sudah wafat. Ketika dia dilakukan itu, maka sama saja kita memberikan kado, betul. Memberikan hadiah kepada orang yang sudah meninggal. Insya Allah. Baik. Menarik sekali pembahasan kita Pak Kiai, tapi kita break dulu pemirsa, jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kita lanjutkan tentunya setelah jeda yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Perjalanan Hidup Setelah Kematian. Pak Kiai, masih sedikit membuat saya penasaran. Adakah kemudian penjelasan dari para ulama yang mungkin bisa menjawab pertanyaan misalnya bagaimana kemudian kehidupan setelah kematian? Artinya apakah kemudian akan ada interaksi gitu? Saya membayangkan nanti kalau misalnya di alam barzah itu akan seperti apa ya? Apakah mereka-mereka yang memang sudah ada di alam itu masih bisa berinteraksi layaknya kita di dunia ya? Bertetangga misalnya, berkomunikasi. Atau seperti apa ya gambarannya Pak Kiai? Ada penjelasan kah? Iya, itu juga pertanyaan sahabat. Oh, Insya Allah. Ya, jadi sahabat itu pernah bertanya tentang bagaimanakah sistem kemasyarakatan di alam barzah. Itu ditanyakan oleh para sahabat. Masya Allah, betul-betul. Kemudian Nabi mengatakan al-arwah junudun mujannadah. Arwah-arwah orang yang sudah meninggal, maka mereka itu digambarkan junudun mujannada, seperti bala tentara yang kumpul bersama matraknya. Jadi kalau dia itu angkatan darat, dia akan kumpul angkatan darat, kepolisian, angkatan udara, laut, maka mereka akan kumpul sesuai dengan matraknya. Fama arofa i'talafa. Manakala di dunia mereka itu saling mengenal,
ya mereka di dunia itu baik, iktalafa, maka mereka di sana juga berkasih sayang. Ya, satu dengan yang lainnya itu berkunjung, saling mengucapkan kebaikan dan lain sebagainya, sistem kemasyarakatan di sana. Fama tanakara ikhtalafa. Apabila di dunia memang mereka tidak akur, temboknya nempel tapi dia nggak pernah akur, dia tidak pernah damai, di alam arwah dia juga nggak mau berkumpul juga. Jadi memang benar-benar kehidupan akhirat itu adalah gambarannya pada miniatur kehidupan ini. Jadi kalau ada orang bilang gini, kan kuburan itu cuma 1 kali 2. Mau pergi kemana? Nah yang dibicarakan itu adalah fisiknya. Kalau ditanya mau pergi kemana, sebenarnya sudah hancur kok tubuhnya. Dimakan sama belatung. Tetapi Nabi dalam salah satu keterangan bahwa kuburan orang Islam itu adalah salasumi'ati zira, 300 zira. Itu kurang lebih 75 kali 75 meter. Aduh, gede, Masya Allah. Jadi nggak perlu lagi kita beli yang ditawarkan ya, kuburan apalagi yang sampai miliar. KPR gitu nggak? Iya, luas sekali. Luas sekali. Sekali yang memungkinkan. Ada orang, kenapa luasnya begitu sekali? Karena kebaikan-kebaikan amalnya akan mereka sudah bisa menyaksikan pada saat itu. Oke, menarik ya. Jadi ya pola interaksinya kemudian ya sama ya Pak Kiai ya. Dengan kehidupan dunia lah. Ini artinya miniatur juga gitu loh kehidupan akhirat. Sama kan ada orang bertetangga tapi nggak kenal. Iya, kan? nggak kenal. Yang kenal itu pembantunya sama pembantunya. Iya, gitu. Jadi ya begitu ya Pak Iya, Kiai. Oke. Jadi saling itu tadi berkumpul dengan sekufu, sematra gitu. Iya, sematra ya. Oke. Pak Kiai, kalau ada istilahnya kan kalau di kita tuh sering ya atau lazim kita mendengar oh ada arwah gentayangan. Jadi seolah-olah mereka yang sudah meninggal itu masih bisa datang menemui kita, masih bisa berinteraksi gitu. Atau kemudian ada istilah misalnya yang mengatakan bahwa nanti setiap malam Jumat akan ada misalnya arwahnya mungkin nenek moyang atau kemudian leluhur yang datang ke rumah gitu. Hal-hal semacam ini bagaimana kemudian kita harus mengelaborasi Pak Kiai? Ya, itu sebenarnya sinkritisme, memahami Islam tapi dengan pola pendekatan budaya orang lain. Cai Langgong yang dipahami oleh orang-orang Tionghoa itu arwah-arwah nenek moyangnya itu akan pulang. Dan ketika pulang maka disediakanlah makanan, minum dan pakaian yang mereka suka. Cai Langgong, kita menyebutnya zaman kecil namanya Jai Langkung. Dari kata Cai Langgong itu. Nah, itu memang ada pada agama Tionghoa. Dalam agama Islam nggak ada ayat yang mengatakan ya iza jaa ahaduhumul mautu qalu rabbirji'uni. Ketika kematian itu datang kepada mereka, maka orang yang meninggal mengatakan ya Allah kembalikan aku. Irji'uni maksudnya kembalikan di dunia. La'alli a'mala salihan lima taraktu agar aku bisa melakukan amal yang dulu aku tinggalkan itu. Nah ini maknanya bahwa orang yang di alam barzah kata ulama itu dia ngerti benar, merasakan waktu dia bilang kembalikan aku itu maknanya ada yang dia lihat yang tidak bagus. Kalau dia lihat kuburannya itu taman, ya dia lihat itu surga, yang dilihat kenikmatan, enggak mungkin dia minta dikembalikan ke dunia mau melakukan amal badan. Itu ulama mengatakan, ya ayat itu menunjukkan pemahamannya semacam itu. Jadi dalam Islam itu tidak ada istilah kemudian yang sudah meninggal tuh terus datang kayak gitu-gitu. Enggak ada, ya? Itu setan yang menyerupai. Jin yang kemudian menyerupai. Enggak boleh dipahami itu. Di agama lain ada. Ada, tapi kita, pemahaman kita ya, apa yang kita percaya bahwa sudah berbeda alam ya Pak Kiai. Dan tidak bisa tembus lagi ya, karena ada dinding barzah tadi ya. Gitu, kalau sudah ada barzah, dia nggak bisa keluar. Seperti akuarium, ikan nggak bisa menembus kacanya. Oke. Pak Kiai, kembali lagi bahwa kalau kita bicara tentang kematian gitu ya, satu-satunya yang pasti di dunia ini di antara ketidakpastian hidup yang kita jalani, satu-satunya yang pasti adalah kematian. Karena itu pasti akan terjadi.
Jadi sebenarnya bagaimana seorang muslim itu harus menyikapi kematian? Kan kadang ada orang yang memahaminya takut gitu. Mati itu menakutkan gitu. Jadi nggak mau ngomongin tentang kematian. Jadi misalnya ngomongin tentang kematian, aduh udah deh nggak usah ngomongin itu, bikin takut aja. Oh ngapain sih ngomongin mati-mati, kan biasanya ada yang seperti itu ya Pak. Kalau misalnya dalam perbincangan gitu atau diskusi, seolah-olah menjadi sesuatu yang menakutkan, yang dihindari dalam pembicaraan. Nah sebagai seorang muslim itu sebaiknya kita melihat kematian itu seperti apa? Ya, dalam sebuah hadis dikatakan al-mautu rohatun. Rohatun. Kematian itu rohah. Roha. Rohah. Kalau orang Indonesia itu biasanya barokah, karomah. Itu selalu tak marbuto itu dijadikan tak taknis. Maksudnya barokah, barokat. Karomah, karamat. Nah, rohah, rohat. Rohmat, Rohat. Rohat. Itu Kita menyebutnya rehat. rehat. Oke. Jadi kematian itu rehat. Rehat itu sudah selesai fase pertama, mau masuk fase kedua, maka dia istirahat, makan, ya, sholat, tanda tangan, dapat honor, urut, masuk priorisasi berikutnya. Masa tunggu, masa tunggu. gitu ya Pak. Nah, itu kematian itu. Nah, bagaimana mempersiapkan supaya kita roha? Di alam barzah emang kita istirahat karena disuruh ketika pertanyaannya sudah dijawab, malaikat bilang gitu, nam solehan. Sekarang kamu tidur dah sebagai orang yang soleh. Sehingga berapa abad pun dia dibangkitkan, dia merasa baru saja kemarin dia meninggal dunia. Nah, begini cara memahaminya Mbak Mila dan para pemirsa. Kalau Allah mengatakan 4 bulan baru dipertemukan antara modal fisik yang dimakan oleh bapak dan ibu kita dan ditiupkan ruh. Maknanya begini, kalau pengen fisiknya bagus, bapaknya, ibunya makannya harus yang bagus. Tuh. Ya kan? Maka anjuran pemerintah itu makan yang gizi berimbang, dulu 4 sehat 5 sempurna, itu sebenarnya makna dari itu. Kalau kamu pengen anakmu bagus, makannya, minumnya yang bagus. Apakah cuma itu saja? Maka kamu pengen supaya ruh anakmu juga bagus. Maka kasih makan, kasih minum juga. Seperti halnya anakmu yang kamu kasih makan dan kasih minuman. Nah, begitu juga ketika dia dipisah. Seperti kembali lagi dipisah pada saat kematian itu kan dipisah itu. Maka pada saat itu kebahagiaannya yang abadi itu ada pada pada medan area ruh. Karena fisiknya sudah mati. Sudah tidak merasakannya. Tetapi ketika dia mempertanggungjawabkan amalnya, dia dikembalikan lagi, maka dua-duanya bisa ketemu. Jadi dia seperti antara ruh sama jasad itu berpisah kembali, berpisah kembali. Sama kayak tidur aja ya Pak Kiai? Ya, seperti itu. Pada saat dia bangun dia kembali dengan utuh. Pada saat dia tertidur, dia mimpi hanya ruhnya saja. Baik, oke, menarik sekali. Pak Kiai, kita jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa, kami masih akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Jangan kemana-mana, tetaplah di Gapai Kemuliaan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Perjalanan Hidup Setelah Kematian. Artinya Pak Kiai, sebenarnya ketika kita mempersiapkan kematian itu semakin kita baik mempersiapkannya, justru sebenarnya semakin kita tidak takut menghadapinya. Apakah begitu Pak Kiai? Iya betul. Tadi kan ya, kalau kamu pengen anakmu dalam kandungannya bagus, kamu makan minumnya yang bagus, gitu. Bapak Ibunya. Begitu setelah dia jadi manusia, sekarang kamu mesti berpikir. Fisiknya mesti dijaga makanan minuman, tapi ruhmu juga harus makan. Makanannya yang sifatnya rohaniah juga. Kalau dia, maka dikasih tuh makanannya sama Allah. Suruh baca Quran, suruh tasbih, tahmid, zikir.
bersedekah, melakukan kebaikan, tersenyum, itu semua adalah makanan-makan rohaninya untuk ruh kita itu. Maka sehat pasti. Jadi dunia itu adalah tempat kita menanam, tapi kemudian ketika nanti dalam masa rehat dan kita nanti menuju dibangkitkan lagi itu adalah kita memanen, Mbak Kiai. Panen. Jadi prapanen Iya, lah kalau di prapanen. alam barzah. Yang panen sungguhan nanti setelah di. Itulah ya kemudian yang menjawab, misalnya kita tuh melihat ada banyak ketidakadilan yang kita lihat dalam dunia sekarang gitu Pak Kiai. Karena kita merasa kok si fulan ini gitu ya misalnya luar biasa ya, zolimnya luar biasa, tapi kok ya udah mati-mati aja gitu. Padahal ya itu tadi pengadilannya nanti akan dia dapatkan di alam yang lain gitu ya, dengan penghakiman yang seadil-adilnya ya Pak Kiai. Iya, bahkan dia sebelum mendapatkan peradilan di Mahkamah Rabbul Jalil, orang-orang yang zalim terhadap orang lain, dia ibarat orang belanja, orang membeli sesuatu itu ada DP-nya. Jadi kalau kebahagiaan di alam barzah itu DP sebelum dia menerima barang. Kalau dia mendapatkan DP yang jelek karena dulu perbuatannya, maka pada saat itu yang dia bilang, Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku. La'alli a'mala salihan fima taraktu. Aku akan melakukan amal yang dulu aku tinggalkan. Itu karena dia merasakan. Jadi yang baik, yang berat itu, ayat itu mengatakan secara jelas isyaratnya seperti itu. Dia merasakan. Jadi ternyata betapa berartinya ya mengumpulkan bekal yang baik di dunia gitu. Karena ketika kita sudah dikubur, jasad sudah terlepas dari ruh, sudah terlepas dari jasad, sudah berkata ketutup, nggak ada lagi kesempatan kan bagi, nggak ada kesempatan balik dan memperbaiki semuanya kan nggak ada gitu. Nggak bisa dan tidak bermanfaat. Dan tidak bermanfaat. Tidak bisa dan tidak ada manfaatnya, tidak disyariatkan lagi karena darul amalnya sudah lewat. Kalau kemudian ada orang yang meninggal dalam kemaksiatan, dalam kondisi dia berdosa, itu bukan Allah yang kemudian tidak baik atau Allah tidak adil ya Pak Kiai, tapi si manusianya yang pada akhirnya kemudian yang memilih jalan itu Pak Kiai. Iya, secara potensial kita memahaminya itu begini. Apakah orang pandai besi yang membuat pisau itu tujuannya supaya untuk membunuh orang? Bukan. Dia membuat pisau itu adalah untuk menyembelih hewan, ya, ayam, kambing dan lain sebagainya supaya mudah mendapatkan daging. Tapi pisau itu bisa dipakai untuk membunuh orang. Ya. Ketika orang membunuh dengan menggunakan pisau yang dibuat oleh si pandai besi, apakah kita boleh mengatakan dia membunuh karena memang pemandai besi itu yang membuatnya untuk dia melakukan? Pasti orang mengatakan enggak. Nah begitu juga ketika seseorang melakukan kejahatan, kemudian dia merasakan kejahatan yang sudah diberikan, dia nggak bisa bilang ini kan takdir Tuhan, kenapa saya disiksa? Enggak. Kan Allah yang mengizinkan juga keburukan-keburukan ini terjadi pada saya gitu misalnya. Ya itu makna izin itu maknanya potensi. Oh ya. Pisaunya itu kamu terserah kamu. Iya, freedom. Kalau kamu ingin menggunakan yang baik, maka kamu mendapatkan kebaikan. Jadi freedom of choice-nya tuh manusia lah ya, diberikan kelebihan oleh Allah tuh untuk bisa memilih potensi yang mana kan Pak Kiai ya. Oke. Jadi pentingnya kita mempersiapkan bekal untuk akhirat itu ya di dunia Pak Kiai. Tapi kan sebenarnya berarti kita itu harus memandang dunia ya gimana ya Pak Kiai? Di Quran dijelaskan dunia itu kan sandiwara ya. Dunia adalah senda gurau. Tapi dunia tuh di sisi lain juga jadi ladang kita untuk bercocok tanam. Karena nanti kita akan panen nih gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh kalau berpikir ya, jadi dunia tuh kan sandiwara. Itu tuh maknanya Allah mau bilang ke kita tuh apa ya gitu. Tapi di sisi lain ya jangan juga tidak bersungguh-sungguh di dunia. Karena dunia itu juga akan menentukan bagaimana nasib kita kelak kan ketika kita dibangkitkan. Bagaimana mendudukannya Pak Kiai untuk memaknai ayat-ayat Allah ini gitu. Iya, ketika dikatakan lahwun wala'ibun, ya dunia itu cuma permainan. Dunia itu sandiwara. Sandiwara itu ada awal ada akhirnya.
Ada sutradaranya gitu kan. Ada awal, ada akhirnya itu untuk bisa dipahami. Yang kedua yang namanya sandiwara itu, yang dominan itu yang mengatur itu sutradaranya. Ada skenario yang sudah dibuat. Maka aktor yang dimainkan di dalam sandiwara itu dia mesti paham. Ini bukan yang sebenarnya. Ini ada temponya. Nah di dunia itu seperti itu. Berbahasa basi, bermuka cantik, ya memberikan atensi dan lain sebagainya. Tapi itu adalah bagian yang sederhana, yang tidak lama dan akan berakhir. Itu kalau dipahamkan bahwa dunia itu sandiwara. Tetapi pada saat yang lain digambarkan bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang bercocok tanamnya akhirat. Kalau ini dimensinya amal, ya persiapan. Kamu nanti mau berkehidupan yang lebih panjang dan itulah makna kehidupan yang sebenarnya. Nah sekarang kamu sudah dibekali tuh, udah dikasih akal, dikasih tenaga, kamu bisa berbuat, memiliki ini itu. Sekarang kalau kasih tahu juga nanti kehidupan di sana kamu persiapkannya sekarang. Makanya ulama ada yang mengatakan setiap orang yang meninggal itu ada beberapa penyesalan. Ya, jadi saya, Mbak Mila, siapapun yang meninggal ada beberapa penyesalan. Penyesalan yang pertama, ya, bahwa kenapa saya belum sampai mengumpulkan semua kehendak saya. Dan saya tidak bisa menikmatinya. Jadi orang kalau meninggal itu, semua yang dia cari, dia belum bisa menikmatinya. Maka dia menyesal. Penyesalan yang kedua, orang yang meninggal itu menyesal. Kenapa ya saya tidak lebih banyak dulu mempersiapkan seperti sekarang. Padahal hari itu dia udah nikmat. Hari itu dia sudah nikmat, dia sudah bahagia itu, dia udah merasakan hidup yang hebat luar biasa. Tapi dia tetap menyesal. Kenapa dulu saya tidak lebih banyak lagi? Bagaimana dengan orang yang nasibnya jelek, maka penyesalannya semakin panjang. Nah, jadi itu bagian dari dua sesal yang pasti dirasakan oleh setiap orang. Mau jelek, mau bagus, meninggal itu pasti menyesal. Aduh, Masya Allah. Pak Kiai, ini menarik sekali pembahasannya, dalam sekali. Tapi kita sudah sampai di penghujung. Saya mau, Pak Kiai mungkin bisa menyimpulkan ya pembahasan kita. Jadi, apa yang kemudian kita harus pahami, apa yang kita harus persiapkan, apa yang kita harus yakini saat nanti ketika kita menutup mata, ketika nanti kita sudah berada di alam yang berbeda, harus seperti apa yang kita persiapkan sekarang supaya kita bisa menikmati indahnya panen gitu ya, indahnya amal soleh yang nanti kita insya Allah akan kita panen nanti Pak Kiai. Ya, jadi tadi hadis itu dunya mazra'atul akhirah. Kalau sekarang suruh bekerja, jangan cari upah. Berbuatlah, karena nanti upahnya itu pasti kita dapat. Nah, yang kedua yang mesti kita pahami bahwa kesempatan itu cuma satu kali. Iya, betul. Jangan kita seperti yang digambarkan. Jadi ilustrasi Quran yang mengatakan ya Allah kembalikan aku mau ulang gitu. Itu semua adalah imajinasi lah, sesuatu halusinasi yang nggak mungkin bisa dia mengulangnya kembali. Jadi ketika kita dikasih kesempatan seperti sekarang ini, cuma satu, lakukan saja apa yang dikatakan oleh Nabi, kita sekarang masanya bercocok tanam. Kalau kita paham, kita ini adalah masa bercocok tanam, pastilah kita orang yang panen. Panennya kalaupun nggak di dunia, Allah sudah janjikan panen yang luar biasa di akhirat ya Pak Kiai. Pasti. Oke, Masya Allah. Luar biasa. Sebuah closing yang powerful, sangat menggugah, mudah-mudahan bisa dirasakan juga oleh pemirsa di rumah. Jazakallah khair Pak Kiai, ilmunya hari ini, sehat selalu. Dan semoga senantiasa hadir membawa pencerahan bagi kita semua ya Pak Kiai ya. Amin. Amin. Pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan kita semua
senantiasa memberikan kita semangat untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Miladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak Kiai. warahmatullahi wabarakatuh.